Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1085 akan segera rilis minggu ini karena ya minggu lalu sudah libur. Chapter mendatang tentu akan menarik karena di chapter sebelumnya sosok tertinggi dari pemerintah dunia yaitu Im Sama sudah dimunculkan lagi. Selain itu, sepertinya chapter depan akan menguak beberapa misteri yang terjadi pada abad kekosongan setelah Raja Cobra membahas hal itu dengan para Gorosei. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasan prediksi alur cerita untuk chapter 1085. Scene awal bisa menunjukkan lagi sosok Im Sama yang dengan santai menduduki tahta kosong. Raja Cobra pun terkejut saat melihat kenyataan bahwa ada orang yang berani duduk di tahta tertinggi itu. Lalu Im Sama pun menjawab pertanyaan Raja Cobra tentang nasib Ratu Lili dan mengapa dia tidak pernah sampai ke kerajaan Alabasta. Ternyata Ratu Lili sudah dihabisi oleh Im Sama karena dia dianggap sebagai pengkhianat yang sudah mengkhianati kesepakatan dengan 20 pendiri pemerintah dunia. Nah, selanjutnya mungkin akan muncul flashback yang menggambarkan siluet Ratu Lili sedang menentang aliansi 20 negara dalam sebuah forum seperti referee. Saat itu Ratu Lili mengatakan bahwa perbuatan mereka yang telah menghancurkan kerajaan kuno itu adalah suatu kesalahan besar, karena ternyata kerajaan kuno yang superpower itu bukanlah kerajaan yang jahat. Ratu Lili pun mengaku sudah tertipu oleh hasutan Im Sama yang mengatakan bahwa kerajaan kuno akan terus memperluas wilayahnya hingga menghancurkan kerajaan-kerajaan kecil yang lain. Namun perkataan Ratu Lili tidak disetujui oleh para raja yang hadir dalam pertemuan itu. Akhirnya nama Ratu Lili pun dicoret dari nama-nama pendiri dunia. Pedang yang sebelumnya sudah tertancap di tahta kosong akhirnya diambil. Lalu Ratu Lili ditahan di sebuah ruangan taman bunga beserta dengan pedangnya. Dan bisa jadi pedang itulah yang sempat terlihat bersama Im Sama pada masa sekarang ini. Nah, dalam momen sedang ditahan inilah Ratu Lili menulis surat singkat yang berisi informasi penting untuk mengungkap rahasia abad kekosongan. Lalu untuk menghapus keberadaan Ratu Lili, para pendiri dunia sepakat untuk mengatakan jika Ratu Lili sudah turun dari Mariejoa dan akan menuju ke Alabasta. Padahal kenyataannya Ratu Lili masih di Mariejoa. Dia mungkin ditahan di ruangan taman bunga hingga akhir hayatnya. Nah, sampai di sini flashback tentang Ratu Lili mungkin akan berakhir dan scene bisa kembali menunjukkan ekspresi terkejut Raja Cobra setelah mendengar cerita dari Im Sama. Selanjutnya ternyata ada sosok Sabu yang ikut mendengar cerita dari Im Sama. Saat itu Sabu memutuskan untuk kembali masuk ke Mariejoa karena dia penasaran dengan ruangan berhantu yang dibicarakan oleh para prajurit di chapter 1084. Hingga Sabu pun berusaha mencari ruangan tersebut setelah mengantar Bonnie keluar dari Mariejoa. Nah, setelah itu Sabu menemukan ruangan tahta kosong dan dia melihat Gorosei Raja Cobra beserta Im Sama ada di ruangan tersebut. Ya, kita kembali pada percakapan Im Sama. Di sini pemimpin tertinggi dunia itu sudah memutuskan siapa saja cahaya yang harus dihapuskan. Mereka adalah 8 negara yang sudah melakukan pemberontakan beserta satu kerajaan lain, yaitu kerajaan Alabasta. Dan kerajaan pertama yang akan dihapuskan adalah kerajaan Lulusia. Nah, setelah mengatakan hal itu, Im Sama menyadari bahwa ada orang yang menguping pembicaraannya, dan orang itu adalah Sabu. Selanjutnya para Gorosei juga mulai menyadari jika ada yang mencuri dengar pembicaraan penting itu. Mereka pun mengaktifkan aura haki yang kuat hingga membuat Sabu terintimidasi. Kepala staf Revo Army itu pun memutuskan untuk segera pergi sebelum dia tertangkap oleh para Gorosei. Sampai di sini para Gorosei tahu bahwa yang mencuri dengar itu adalah orang kedua dari Revo Army, yaitu Sabu. Mereka pun punya rencana untuk memfitnah Sabu dan menjadikannya tersangka atas kasus pembunuhan Raja Cobra.
Ya, tentu saja setelah tahu banyak hal, keberadaan Raja Kobra sangat berbahaya jika terus dibiarkan hidup. Gorosei Saturn pun mendekati Raja Kobra. Raja Alabasta itu merasakan hal buruk akan terjadi kepadanya. Lalu Gorosei yang sedang menuju ke Egghead itu mengeluarkan suatu kemampuan khusus yang belum ditunjukkan dengan jelas di chapter ini. Lalu tiba-tiba Shin berpindah ke lokasi Sabo. Dia yang sedang melarikan diri terkejut saat melihat Raja Kobra tergeletak di depan matanya. Sabo pun mendekati Raja Kobra untuk memastikan keadaan Raja Alabasta itu karena dia terlihat mengeluarkan darah. Nah, pada momen itulah Sabo yang sedang memeriksa keadaan Raja Kobra terlihat oleh salah satu kameramennya Morgan. Dan dengan shutter speed yang tinggi, sang kameramen mengambil gambar Sabo dan Raja Kobra dalam satu frame. Foto yang dia hasilkan itu pun sukses untuk membuat berita sensasional dengan judul Raja Kobra telah dihabisi oleh Sabo, sang kepala staf Revo Army. Selanjutnya, setelah memastikan keadaan Raja Kobra sudah berpindah alam, Sabo memutuskan untuk segera pergi dari Mariejoa. Dan tujuan Sabo selanjutnya adalah kerajaan Lulusia. Dia ingin menyelamatkan orang-orang yang akan menjadi target penghapusan oleh Im-sama. Nah, dalam perjalanan Sabo melewati ruangan tempat Vivi dan Lucci berada. Di sini Lucci sudah mulai melakukan kekerasan kepada Vivi yang ingin pergi dari ruangan itu. Saat melihat itu, Sabo tentu tidak tinggal diam. Dia segera memberi pelajaran kucing oranye Lucci. Tapi di sini tidak terjadi pertarungan sengit karena tujuan Sabo bukanlah untuk bertarung, tetapi untuk segera pergi. Sabo pun segera bergerak cepat untuk membawa Vivi pergi dari Lucci. Dalam perjalanan, Sabo menceritakan hal yang dia lihat tentang Raja Kobra. Vivi pun sangat terkejut saat mendengar kabar menyedihkan tentang ayahnya itu. Namun di sini Sabo meminta Vivi untuk segera pergi dari Mariejoa karena sosok yang menduduki tahta kosong itu menurut Sabo sedang mengincar Vivi. Oke, itu aja pembahasan prediksi alur cerita untuk chapter 1085 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, bisa tulis di kolom komentar. Yosa Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!